per bulan Mei 2024. Pinjol saya 15 aplikasi lunas semuanya, Masya Allah. Hutang 2 koperasi lunas, hutang berbagai arisan juga udah lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin aja, atau nanti klik linknya di deskripsi box di bawah ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak A di Tangerang Selatan. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya A dari Tangerang Selatan. Salam kenal kembali Mbak A. Mau cerita pengalaman saya bersolawat yang Masya Allah luar biasa kalau buat saya. Ini bakalan panjang banget Kak, makasih ya sebelumnya kalau testimoni saya dibacakan sama Kak Mel. Selama 3 tahun sebelum mengenal Kak Mel, saya terlilit hutang pinjol hampir 15 aplikasi. Tagihannya dari yang bayar per 15 hari sekali, seminggu sekali, per 10 hari sekali, dan sebulan sekali. Intinya hampir tiap hari saya harus membayar tagihan pinjol, dan itu tanpa sepengetahuan suami. Belum lagi yang ikut arisan mingguan, harian, bulanan. Kalau ingat itu saya benar-benar hampir gila Kak Mel. Saya ibu rumah tangga, tidak bekerja, tapi ada usaha kecil-kecilan, yaitu menerima pesanan kue martabak mini hanya satu macam aja. Suatu ketika saya lihat VT Kak Mel lewat terus di beranda saya. Waktu itu bulan Mei 2024 kalau nggak salah. Mulai coba-coba ngikutin, baca nggak sampai 1 minggu, alhamdulillah hafal. Masya Allah, tabarakallah Kak, lama-lama hutang saya berangsur-angsur lunas. Saya selalu ingat kata Kak Mel, jangan pernah nambah hutang baru. Walaupun kadang udah mepet banget sama tagihannya, saya tetap kukuh pendirian, gak mau nambah utang baru. Cakep. Yang saya lakukan baca munjiat setiap pagi 100 kali, muterin YouTube Kak Mel, ngaji tadarusan bisa 2 juz sehari, keren. Jadi pengen ikutan juga aku nih baca 2 juz sehari, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa ya teman-teman, Masya Allah. Lanjut, Yasin, Waqiah tiap hari wajib, sedekah subuh 10.000 sehari, tahajud duha. Semenjak baca sholawat, Allah buka jalan rizki saya untuk sedikit-sedikit menyelesaikan hutang. Dari orderan yang tiap hari mencapai ratusan piece, sampai saya nggak tidur-tidur. Tiba-tiba ada rezeki dadakan, lalu mama saya minjemin emasnya untuk saya gadai bayar pinjol yang selalu mengancam saya. Mungkin karena hutang yang sangat banyak ya Kak Mel, jadi butuh yang lumayan per bulan Mei 2024. Pinjol saya 15 aplikasi lunas semuanya, Masya Allah. Hutang 2 koperasi lunas, hutang berbagai arisan juga udah lunas. Berarti berapa bulan nih? 1 bulan ya kan mulai baca sholawat katanya tadi. Mei 2024. Waktu itu bulan Mei kalau nggak salah mulai ngikutin. Itu mulai bulan Mei. Per bulan Mei. Nah, ini kenapa bulan Mei lagi? Jadi butuh lumayan per bulan Mei.
Oh, jadi bener-bener mungkin sebulan kayaknya ya. Masih ada hutang pegadaian dan hutang tunggakan di sekolah anak-anak, tapi alhamdulillah semua bisa dikondisikan. Yang penting riba lunas semua. Wallahu alam. Kalau untuk pegadaian riba atau tidak, mohon doanya dari teman-teman supaya saya benar-benar terbebas dari hutang. Kalau yang namanya ada bunga itu namanya riba ya teman-teman ya. Di titik ini saya sangat bersyukur Allah kasih petunjuk buat saya melalui Kamel, melalui sholawat munjiat Allah selamatkan hidup saya. Kak Mel, makasih Kak Mel, sehat selalu dan semoga selalu dalam keberkahan. Buat teman-teman semua yang punya utang, semangat ya. Terus minta sama Allah petunjuk buat bayar utang dan jangan pernah nambah hutang baru. Mana yang pada punya utang? Kuncinya cuma 2. Banyakin sholawat dan jangan pernah nambah utang baru. Selama kita nambah utang baru nggak kelar-kelar. Sholawatnya jalan, tapi nambah utangnya juga jalan, dia nggak kelar-kelar. Ngomong gampang Mbak, ini udah dibuktikan sama Mbak A di Tangerang Selatan. Ya tapi kan enak, Mbak A punya orang tua yang bisa bantu. Lah nggak gitu juga teman-teman. Ya awalnya kan nggak langsung dibantu sama orang tuanya, ya nggak sih? Dan kalaupun orang tua bisa, belum tentu hatinya tergerak untuk membantu gitu loh. Nggak semua bisa membantu dan mau membantu ya kan. Allah lembutkan hati orang tua dari Mbak A. Itu pun digadai loh, gadai emasnya. Iya kan, gadai emas orang tua untuk bantunya gitu kan. Tapi sebelumnya apa? Orderan martabak mini punya Mbak A ini benar-benar laris. Orderannya sampai ratusan piece, sampai jarang tidur gitu. Maksudnya sampai kebanyakan begadang ya buat bikin pesanan. Masya Allah ya, the power of salawat yang dibaca sama Mbak A. Salawat munjiat tiap hari 100 kali. Jadi sambil diputar teman-teman, gak harus hafal, sambil kalian puter nih. Kan ada nanti insya Allah aku kasih linknya di deskripsi box di bawah video aku ya. Atau kalian ketik aja salawat munjiat Meliza, itu keluar langsung tuh. Salawat munjiat aku yang versi 100 kali yang kayak gini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Aku sendiri juga suka muter. Jadi kan sambil aktivitas kan sambil ikutan kayak kita nyanyi aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, sambil nyuci piring, sambil masak, sambil ngapain, sambil nyapu, ngepel. Wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Padahal sambil aktivitas, tapi tahu-tahu utangnya lunas. Padahal baca sholawatnya nggak seberapa, sambil aktivitas di kendaraan, menuju pasar, menuju kantor, tapi tahu-tahu masalahnya beres. Tuh, tidak harus munjiat. Kalau teman-teman gak apal ya gak usah baca munjiat. Baca aja sholawat yang teman-teman seneng. Sukanya sholawat Jibril karena dia mudah, baca sholawat Jibril. Aku juga baca sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau sambil dilaguin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Gak berasa, tahu-tahu kok udah selesai ya masalah aku. Kok tenang ya padahal utangnya banyak. Kok bisa ya dia jadi baik ya? Kan dia terkenal galak. Kok dia begini, kok dia begitu? Gitu lah. Tuh,
The power of salawat. Loh, kok aku jadi semangat baca Quran ya? Kok aku jadi seneng denger kajian ya? Kok aku jadi suka, aku jadi mengutamakan sholat ya? Berubah teman-teman. Gak hanya dalam hal materi, gak hanya dalam hal duniawi, tapi juga kita jadi lebih baik dalam hal akhirat. Jadi semangat sholawat, jadi semangat ibadah yang lain yang gak cuma sholawatan. Semangat baca Quran, jadi semangat buat, jadi senang bersedekah. Ya walaupun sedekah tidak harus banyak, 2.000, 1.000 setiap hari. Sediakan deh teman-teman ya. Dan kalau misalnya sedekah nih, kalau banyak kan kita keinget ya. Udah gak apa-apa sehari 2.000, 1.000 apa 500 perak, pokoknya sediakan uang setiap hari 2.000-an, 1.000-an, entah itu ketemu kotak amal di supermarket atau di mana, ada aja yang kita keluarkan setiap harinya. Udah, nggak usah minta ini itu, udah Allah nanti yang ngejalanin semuanya buat kita teman-teman. Pokoknya kita nggak tahu ya amalan mana yang membuat kita tuh masuk surga. Apakah dari amalan sholat kita, tahajud kita, sedekah kita nggak tahu. Kerjakan aja semua amalan yang baik, biar nanti Allah yang bakal yang ngirim hadiahnya buat kita, yang terbaik buat kita. Ya, walaupun kalau teman-teman niat misalnya sedekah, habis sedekah ya Allah berkah sedekah yang hamba baca, ya Allah hamba pengen banget utang lunas, boleh ya teman-teman. Karena di sini ada dua, sedekah dan doa. Ya kan, kita berdoa itu dalam keadaan nih kita lagi bengong, lagi bawa kendaraan, doa dalam hati bagus, ingat Allah ya kan, doa itu ibadah. Kita habis ngelakuin amal soleh, kita habis sedekah terus kita doa, itu juga bagus. Habis sholawatan kita doa, itu juga bagus teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian habis sholawatan mau doa nih boleh banget, tapi kalau misalnya habis sholawatan kalian gak doa, pokoknya sholawatan aja itu juga boleh, terserah teman-teman ya. Jadi terserah mau baca sholawat apa. Masya Allah banget tadi Mbak A di Tangerang utangnya 15 juta, mulai baca tuh bulan Mei 2024, dan di Mei itu pula hutangnya lunas. The power of salawat munjiat yang Mbak Mei baca, yang dalam 1 minggu diputer-puter terus ya, salawat munjiat di YouTube, akhirnya hafal baca salawat munjiat. Semangat teman-teman, ingat jangan nambah utang baru, karena selama nambah utang baru nggak pernah kelar masalah utang-utang kita, nggak pernah kelar ya. Apalagi kalau utang barunya itu riba, udah deh hancur, babak belur teman-teman. Makanya banyak teman-teman yang udah sholawatan, udah sholat, kok utang nggak lunas-lunas malah tambah banyak. Ya karena kamu nambah utang baru itu loh. Selama kamu nambah utang baru hancur ya. Tapi gimana Mbak, jangan banyakkan tapi, ini udah ada buktinya. Mbak A di Tangerang kalau udah jatuh tempo, jangan pernah pikir pinjam ke pinjol mana ya, kemana ya, jangan. Kencangin lagi salawatnya, ngadu sama Allah, tolong ya Allah, berjuang dong ya. Karena beda orang yang berjuang dengan orang yang tidak berjuang. Siapapun yang berjuang pasti akan sampai pada tujuan ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak A lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin. Lunas semua, udah lunas utangnya, tinggal yang koperasi pegadaian katanya, mudah-mudahan cepat lunas. Dan semoga teman-teman yang nonton yang pada punya utangnya lunas, doa-doanya segera diijabah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.